Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan masih bersama Miss Dwi. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang disajikan secara tulisan. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar dan mengenal apa itu struktur teks ulasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu ciri kebahasaan di teks ulasan. Simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Ciri kebahasaan yang pertama adalah tentang konjungsi antar kalimat. Mungkin pada semester ganjil kemarin kita telah mempelajari apa itu konjungsi, dan pada semester genap ini kita akan meneruskan pembahasannya. Apa itu konjungsi? Konjungsi didefinisikan atau diartikan sebagai kata sambung atau kata hubung. Dalam sebuah kalimat, posisi konjungsi bisa diletakkan di bagian awal kalimat, tengah kalimat, atau di awal paragraf. Fungsi konjungsi diantaranya adalah yang pertama, menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, dan yang terakhir menghubungkan paragraf dengan paragraf. Lalu, pengertian dari konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Konjungsi juga bisa diletakkan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, atau setelah tanda seru. Untuk jenis konjungsi antar kalimat sendiri terdiri dari 6 jenis. Jenis yang pertama adalah konjungsi yang bermakna akibat atau konsekuensi. Yang kedua, konjungsi yang bermakna keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, konjungsi makna keadaan sebelumnya. Yang keempat, konjungsi yang bermakna keadaan sesudahnya. Yang kelima, konjungsi yang bermakna pertentangan. Dan yang keenam, konjungsi yang bermakna kebalikan. Berikut ini penjelasan di setiap jenisnya. Jenis konjungsi yang pertama adalah konjungsi yang menyatakan konsekuensi. Jenis konjungsi ini digunakan apabila kalimat bermakna sebab akibat. Contoh kata dari konjungsi yang menyatakan konsekuensi adalah kata dengan demikian dan konjungsi akibatnya. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan sesungguhnya. Konjungsi ini digunakan jika kalimatnya menyatakan fakta atau menyatakan keadaan sesuai dengan aslinya. Contoh kata di konjungsi yang menyatakan sesungguhnya adalah bahwasanya, sebenarnya, dan kata konjungsi sesungguhnya. Jenis konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi yang menyatakan keadaan sebelumnya. Konjungsi jenis ini digunakan untuk kalimat yang menjelaskan keadaan sebelum peristiwa terjadi. Contoh katanya adalah kata malahan, bahkan, dan tidak hanya itu. Kemudian, jenis yang lainnya adalah konjungsi yang menyatakan keadaan sesudahnya. Konjungsi ini digunakan pada kalimat yang menjelaskan urutan waktu sesudah peristiwa terjadi. Contoh katanya adalah kata kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Jenis yang selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi ini digunakan untuk kalimat yang menyatakan pertentangan antara dua hal. Contoh katanya adalah kata akan tetapi, sayangnya, dan kata namun. Dan yang terakhir, konjungsi yang menyatakan kebalikan. Konjungsi ini digunakan untuk kalimat yang menjelaskan keadaan yang sebaliknya. Contoh katanya adalah kata sebaliknya dan berbeda dengan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan konjungsi di setiap jenisnya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini dan coba kalian pahami.
Dari 6 contoh kalimat yang Miss Dwi sediakan, kita bisa lihat bahwa letak dari konjungsi antar kalimat berada di antara atau di tengah kedua kalimat yang disediakan, sehingga konjungsi tersebut dapat menjelaskan kedua kalimat yang memang berhubungan satu sama lain. Baiklah, demikian penjelasan Miss Dwi tentang konjungsi antar kalimat, yaitu ciri kebahasan yang pertama pada teks ulasan. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran kalian, dan jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.